informasi 1 dari 3 pelaku pencurian sepeda milik seorang bocah di Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur babak belur dikeroyok warga. Beruntung nyawa pelaku masih tertolong usai polisi datang mengamankan ke lokasi kejadian. Meski telah dikawal pihak kepolisian, sejumlah warga masih nampak geram pada pelaku pencurian sepeda milik seorang bocah sekolah dasar yang kala itu tengah mengayuh sepedanya di jalanan desa yang sepi, kawasan Curah Palung, Banyuwangi, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat pelaku bersama 2 rekannya mengambil paksa sepeda keranjang milik korban. Namun naas, saat berhasil merebut dan mengayuh sepeda sang bocah, pelaku akhirnya ditangkap polisi yang mengejarnya. Sedangkan 2 tersangka lain berhasil kabur menggunakan sepeda motor. Anaknya pulang menangis ke orang tuanya. Setelah itu orang tuanya telepon lapor ke Polsek Purwoharjo. Dapat laporan tersebut, saya bersama Pak SPK dan 2 orang anggota melakukan pengejaran BTKP. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda milik korban. Ia mengaku nekat merampas sepeda yang hendak dijual guna membeli minuman keras. Atas perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, ini beruntung bisa selamat begitu ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, yang ingin kami tanyakan, bagaimana pandangan Pak Ustadz dengan tindakan main hakim sendiri sampai membahayakan nyawa orang lain? Masya Allah. Tidak ada sesungguhnya dalam kamus agama kita main hakim sendiri. Karena dampaknya akan lebih buruk lagi. Tidak dapat menyelesaikan persoalan. Justru proses kehakiman adalah berada di pihak yang diberikan kewenangan, diberikan tanggung jawab. Karenanya peletakan seorang hakim atau pembangunan sebuah institusi kehakiman adalah dalam rangka memastikan perjalanan kehidupan ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada sesuatu yang dikatakan lebih baik aku hukum sekarang. Namun bukankah persoalan ini bukan hanya persoalan sekarang, tapi persoalan ke depan. Bagaimana mengatur kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Allah juga mengingatkan bahwa yang kita atur bukan hanya bagaimana beribadah dengan sebaik-baiknya, yaitu urusan akhirat, tapi juga ada urusan-urusan dunia, ada peraturan, ada ketentuan, ada undang-undang. Itu untuk memastikan agar kehidupan dunia kita justru berjalan dengan sebaik-baiknya. Hasanah fid dunya, kebaikan-kebaikan di dunia, dan hasanah fil akhirah. Sedangkan main hakim sendiri bertentangan dengan hasanah dunia dan juga bertentangan dengan hasanah akhir. Bagaimanapun orang bersalah, bisa jadi ia punya alasan dalam tanda kutip. Kita harus menyelidik lebih lanjut lagi, bahkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar kemudian semuanya mendapatkan kemaslahatan. Kemaslahatannya bukan hanya kita, tapi kemaslahatan semua pihak. Semua pihak yang berada dalam lingkaran persoalan ini harus mendapatkan kebaikan, harus mendapatkan kemaslahatan. Itulah yang diinginkan dari agama yang mulia ini. Karenanya main hakim sendiri bukan ajaran agama dan jelas bertentangan dengan undang-undang negara kita, insya Allah. Nah, Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan kembali begitu ya, banyak kan masyarakat yang main hakim sendiri ini karena alasannya tidak puas dengan putusan penegak hukum. Padahal sebenarnya tersangka ini sudah dihukum dengan undang-undang yang berlaku. Nah, bagaimana nih persoalan ini Pak Ustadz? Ya, ada 2 jenis hukuman. Hukuman yang bersifat penetapan manusia, namanya hukmun wad'iyun, yang memang diinisiasi, diijtihadi, dan itu adalah kesepakatan kita, kesepakatan hakim, jaksa, dan pihak yang bertanggung jawab atau berwenang. Namun ada hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum yang ditetapkan oleh Allah adalah hukum yang bersifat maksimal. Tapi sebelum kepada hukum maksimal, ada hukum minimal. Kenapa? Karena ada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah juga tidak memotong tangan pencuri. Kenapa? Karena ada faktor kemaslahatan. Dan ia menggunakan hukum sendiri, yaitu hukum yang sudah ditetapkan oleh para hakim. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena insya Allah semuanya dalam rangka kemaslahatan. Kalau tujuan dari adanya hukuman adalah kemaslahatan bersama, kemanfaatan bersama, dipastikan keadilan itu ditegakkan, semua mendapatkan
hal-hal yang menjadi haknya, maka itu adalah sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, sesuai dengan nilai-nilai hadis. Ada ketidakpuasan, itu manusiawi. Jangankan persoalan hukum, persoalan konsumsi ekonomi saja ada saja yang tidak puas. Namun disitulah kesabaran kita untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Kesabaran kita mengikuti konsensus yang berlaku, yaitu kesepakatan bersama. Dan kesepakatan bersama adalah termasuk konsekuensi dari hukum yang itu seluruhnya untuk kebaikan bersama, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita lanjutkan ke informasi